Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Kayati. Di sini saya sebagai fasilitator untuk kelas Microsoft Excel. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya perhitungan atau penjumlahan pada Microsoft Excel. Karena tugas pokok dari Microsoft Excel adalah tentu saja untuk mengolah data. Biasanya data berupa angka. Sehingga ini sangat tepat sekali kita akan belajar tentang materi ini. Kenapa ini harus dipelajari dan kenapa ini harus diperdalam padahal ini termasuk materi sederhana. Dari hal-hal yang biasa, dari hal-hal yang kecil ini, kita nanti bisa jadi ini adalah menjadi sesuatu yang besar nantinya teman-teman, ketika kita serius mempelajarinya. Dan kenapa kita harus mempelajari berkali-kali? Karena untuk menginputkan data atau perhitungan apapun pada Microsoft Excel itu harus teliti. Seorang tenaga hitung atau bagian administrasi harus bisa melakukan perhitungan dengan tepat, memasukkan data dengan benar, seperti itu. Jadi jangan sampai suatu pekerjaan karena ada teledor sehingga merugikan sebuah perusahaan atau instansi tempat kita bekerja. Baik, di sini saya ada contoh laporan sederhana ya, contoh perhitungan sederhana nanti. Di sini ada contoh tabel laporan penjualan Albasitu komputer. Ya, ada beberapa kolom, nomor, tanggal, uraian, jumlah beli, harga satuan, serta total harga. Di sini pada tanggal 1 Juni ada penjualan harddisk ya. Kita kira-kira aja nanti jumlah belinya berapa, harga satuannya berapa, seperti itu. Teman-teman yang memiliki perangkat, silahkan nanti dipraktekkan ya. Karena Excel itu bukanlah ilmu teori, melainkan ilmu praktek. Jadi ketika sudah dipraktekkan, kita akan tahu, oh ternyata aku bisa nih, atau mungkin oh kok aku salah ya, kok hasilku nggak sesuai, nggak kayak begitu. Nah ternyata mungkin ketika kita cek lagi, nah kurang jelinya atau kurangnya itu ada di part A misal, akan ketemu. Jadi Excel itu semakin kita berpraktek, semakin kita mencoba, maka akan semakin ketahuan, semakin skill kita terasah teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah berlatih dan terus berlatih, seperti itu. Kemudian di sini ada penjualan harddisk, ini saya anggap 5 gitu ya. Kemudian harga per bijinya adalah 200.000, misal seperti ini. Kemudian penjualan laptop tipe L atau merek L misal ya. Ada 14 unit dengan harga per bijinya misal 6.500.000. Kemudian ada penjualan printer misal dalam tanggal 3 Juni 2021 itu terjual 7 unit dengan harga per unitnya misal 800.000. Lalu ada penjualan flash disk. Kebetulan di tanggal 4 Juni ini ada yang borong flash disk karena ada keperluan entah webinar atau ada workshop atau seminar seperti itu, maka di sini yang beli adalah banyak, yaitu sekitar 28 flash disk dengan harga satuannya semisal 75.000 ya. Kemudian penjualan keyboard komputer dalam sehari itu misal terjual 9, harga per unitnya misal 75.000 ya. Kemudian penjualan mouse dalam sehari itu terjual 30 misalnya. Kemudian harga per bijinya per unitnya adalah 125.000. Lalu penjualan komputer tipe A. Oke, ada yang beli adalah misal dalam sehari itu 6. Kemudian harga per unitnya karena ini lumayan bagus ya komputernya, speknya harganya adalah 9 juta. Oke, ini kurang 0. Kemudian untuk menghitung total harga dari data yang kita miliki, tentunya teman-teman bisa menganalisanya dengan mudah ya. Di sini ada jumlah beli, kemudian ada harga satuan. Dengan jumlah beli sekian, lalu harga satuannya sekian, maka total harga adalah sekian. Nah, ini adalah menggunakan rumus perkalian saja teman-teman. Cukup mudah ya. Menggunakan rumus perkalian. Jangan lupa sebelum menghitung harus diawali oleh tanda sama dengan. Ini termasuk sepele ya perhitungannya ya. Tetapi kalau kita misal salah input, itu bisa merugikan perusahaan. Apalagi kalau kelebihan, bisa merugikan diri sendiri. Misal ya, kita akhirnya ngasih tombok gitu misal ya. Gitu, menutup kekurangannya. Kemudian lagi bagi kita seorang tenaga bagian administrasi, untuk harga satuan ini sifatnya kan paten ya atau harga tetap, cenderung tetap lah istilahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk harga satuan ini pun juga mengalami perubahan, mungkin pada periode tertentu harganya menurun atau naik ya. Maka dari itu kita harus selalu update juga biar sinkron ya antara data kita dengan penjualan, seperti itu.
Saya lakukan perhitungannya ya. Untuk menghitung total harga berarti jumlah beli dikalikan harga satuan. Karena saya menggunakan tabel untuk pengerjaan ini tadi, jadi saya tadi menggunakan insert table, jadi bukan menggunakan border biasa. Sehingga ketika saya lakukan perhitungan maka munculnya seperti ini. Langsung enter saja. Dan ternyata hasil yang lainnya pun langsung muncul tanpa kita harus melakukan drag ataupun melakukan perhitungan manual satu persatu. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini otomatis jawaban yang lain udah sesuai karena mengikuti rumus sebelumnya. Cukup mudah ya teman-teman ya, cepat juga. Nanti mungkin kedepannya teman-teman bisa menggunakan table untuk membantu pengerjaan pembuatan tabelnya. Jadi tanpa menggunakan border. Tapi ini biasanya tergantung selera ya. Ada juga yang lebih suka menggunakan border biasa seperti itu. Oke, lalu untuk menghitung total kita menggunakan rumus sum ya teman-teman. Sama dengan sum. Kemudian dari data yang ada atau data yang mau dijumlahkan itu silahkan diblok. Jadi saya blok seperti ini. Kemudian saya berikan tanda kurung tutup lalu enter. Nah, kalau tandanya seperti ini atau semacam tanda pagar, ini berarti kolomnya kurang lebar ya. Bisa di double klik begini. Nah, dia nanti akan langsung melebar. Itu cara melebarkan kolom ya teman-teman ya. Lalu ada lagi rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan rumus average ya, sama dengan average. Muncul rumus referensi, boleh di double klik langsung atau boleh teman-teman ngetik manual, kemudian jangan lupa diberikan tanda kurung tutup. Menghitung rata-rata dari mana? Yaitu rata-rata dari total harga. Sehingga yang diblok adalah sama ya, mulai F6 ya, mulai F6 sampai F12 seperti ini. Kemudian diberi tanda kurung tutup, tekan enter. Kemudian ada lagi nilai terbesar ya. Nilai terbesar sama dengan max ya, menggunakan rumus max. Kemudian ini diblok. Jangan lupa berikan tanda kurung tutup, tekan enter. Oke, mohon maaf ini nilai terbesar, lalu yang bawah nilai terendah ya. Saya revisi tulisannya. Nilai terendah sama dengan min ya kalau nilai terendah. Kemudian diblok saja data yang mau dihitung nilai terendahnya. Jangan lupa berikan tanda kurung tutup lalu enter. Oke, saya kecilkan tampilannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, dengan begini kita bisa melakukan perhitungan dengan mudah ya. Oh ya, untuk bagian total harga ke bawah ini saya format rupiah ya. Caranya masih ingat ya teman-teman, saya ulangi, ada di tab home, lalu di number formatting ya. Di sini ada tombol panah ke bawah, diklik aja. Atau kalau pengen cepat gini, klik kanan. Jadi diblok dulu, klik kanan, lalu pilih format cells. Seperti ini tampilannya. Format cells, kemudian teman-teman pilih yang accounting ya. Di sini pada bagian simbol, teman-teman pilih yang RP. Oke. Lalu untuk decimal placesnya, ini boleh dikosongin aja. Tapi kalau misal teman-teman ingin menghendaki adanya desimal di belakang nominalnya, teman-teman boleh memberikan angka. Misal mau dikasih berapa desimal di belakangnya nominal gitu. Kemudian tekan OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, ini udah sesuai. Untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung menyimpannya ya. Oke. Disimpan ya, file, save as, atau save. Jika mungkin teman-teman baru pertama kali mengerjakan, silahkan di save saja ya. Kalau misal save itu berarti langsung menyimpan ya, atau di sini ada tombol save, ini bisa diklik. Kalau misal mau save as gini, ntar saya pilih lokasi penyimpanannya lah. Ini di sini ada file name, nama filenya apa? Nah, di sini saya ganti ya, Excel latihan misal seperti ini. Oke, kemudian tipe penyimpanannya misal Excel workbook ya. Di sini banyak sekali, tapi untuk yang bentuk Excel adalah ini biasanya. Kemudian langsung tekan save saja. Sudah. Nanti untuk identitas yang tadi diberikan nama itu akan muncul pada title bar. Ini nama dokumennya adalah Excel latihan. Itu tadi teman-teman tentang melakukan penjumlahan atau perhitungan yang penting ya. Jadi meskipun sederhana, ini terhitung penting karena jika kita tidak teliti, tidak jeli, maka bisa jadi kita bisa merugikan sebuah instansi atau lembaga tempat kita bekerja. Selamat mencoba, silahkan berlatih dan terus berlatih, dan semoga kompetensi teman-teman semuanya bisa meningkat. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.